Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, dosen pengampu Dr. Insinyur Muhammad Basir Pali, MS. Adapun nama anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Reski Dayanti, Muhammad Afdal S, dan Nabila Afifah Landung. Di video kami kali ini yakni dari mata kuliah metode statistika, yaitu tentang UJT. Pasti banyak yang bertanya, apa sih itu UJT? Nah, UJT adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol, di mana UJT ini pertama kali dikembangkan oleh William Shelley Gosset pada tahun 1915. Huruf T yang terdapat dalam istilah UJT dari huruf terakhir nama beliau. UJT ini disebut juga dengan nama student T, di mana menguji perbedaan rata-rata antara kelompok 1 dan 2, serta perlu diperhatikan apakah dua data tersebut adalah dua kelompok yang independen atau dua kelompok dependen atau berpasangan. Adapun kegunaan dari UJT yaitu alat analisis untuk menguji satu sampel atau dua sampel berdistribusi normal membandingkan dua min untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata tersebut adalah perbedaan nyata atau hanya karena kebetulan sementara, dan dua rata-rata dibandingkan yaitu spell dan min, populasi atau standar yang diharapkan. Adapun dua kelompok UJT, yaitu yang pertama data independen. Bila data kelompok yang satu tidak tergantung dari data yang kelompok kedua, misalnya membandingkan min tekanan darah sistolik orang desa dengan orang kota, dan data yang kedua yakni data dependen atau berpasangan, di mana bila kelompok data yang dibandingkan datanya saling mempunyai ketergantungan, misalnya data BB, body weight, sebelum before dan sesudah after, mengikuti suatu program diet. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Afdal S. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu uji satu sampel. Uji T untuk satu sampel rumusnya yaitu T atau koefisien sama dengan means sampel dikurang means populasi dibagi standar divisi sampel per banyak sampel. Untuk uji 12 independen, uji T 2 sampel independen, yaitu data pada kelompok 1 dan data pada kelompok 2 berasal dari objek penelitian yang berbeda. Tujuannya yaitu untuk mengetahui perbedaan dan kelompok independen. Adapun prinsipnya yaitu yang pertama melihat perbedaan varians dua kelompok data, dan yang kedua pada pengujian diperlukan informasi varian kedua kelompok. Adapun asumsi yang harus dipenuhi pada independen T antara lain, yang pertama itu skala data intervarians, kelompok data saling bebas atau tidak berpasangan, data per kelompok berdistribusi normal. Yang keempat, varians antara kelompok sama atau homogen. Space uji satu independen, yaitu analyticism, complements, independent sample text, hasil belajar, last variables, model grouping variables, defense group, grup 1.1 dan 2.2 plus OK. Nama Nabila Afifah Landung.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Afdal, yaitu uji T, 2 sampel dependen atau berpasangan, Paired. Yang pertama, Paired sampel T tes adalah analisis dengan melibatkan 2 pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Yang kedua, contoh, pre-test dan post-test untuk melihat pengaruh strategis pembelajaran. Yang ketiga, contoh, berat badan sebelum dan sesudah memakan suplemen tertentu. Yang keempat, apabila suatu perlakuan tidak memberi pengaruh, maka selisih rata-rata adalah 0. Selanjutnya yaitu SPSS atau uji T berpasangan. Yang pertama, analyze. Yang kedua, convergence. Yang ketiga, Paired sampel T-test. Yang keempat, peer test atau variabel 1. Yang kelima, post test variabel 2. Yang keenam, option confidence level 95%. Yang ketujuh, oke.